VBTS Maknae membuat para pemain Sojin dicambuk karena visual dan kepribadiannya di The Game Gatherers. VBTS adalah salah satu anggota termuda BTS, tapi dengan Jungkook yang hampir 2 tahun lebih muda darinya, sang idola tidak pernah menjadi Maknae grup resmi. Tapi satu tempat di mana dia selalu menjadi Maknae adalah bersama Wooga Squad, dan baru-baru ini V bergabung dengan sesama anggota Park Seo-joon dan Choi Woo-sik di episode spesial The Game Gatherers. V diatur untuk membintangi variety show mendatang Sojin bersama anggota pasukan Wooga Squad dan bintang besar lainnya. Para pemeran melakukan perjalanan ke Meksiko dalam pertunjukan itu dan membuka restoran mereka sendiri. Acara ini hanya beberapa hari lagi dari pemutaran perdana, tapi ARMY telah disuguhi teaser yang menggemaskan dari para pemain. Tentu saja, itu berarti cuplikan pertama dari chemistry antara pemeran The Game Gatherers sangat dinantikan. Dari saat V tiba di lokasi syuting, terlihat jelas bahwa semua orang mengaku bersama sang idola. Suara tawa dari para pemain dapat terdengar saat V berjalan ke kursi, dan Jong Yumi tampaknya membimbing idola muda itu ke kursinya. Satu hal yang disukai ARMY adalah visual V, meskipun itu adalah variety show, sang bintang punya riasan yang sangat minim dan bersinar dengan visualnya. Dia juga memancarkan energi Maknae sejati saat dia cemberut selama 2 episode, dan reaksi dramatisnya adalah dia senang, kaget, atau hanya menjalani hidup terbaiknya bersama para pemeran. Tapi selain dari visualnya yang menawan, idola muda ini berhasil merebut hati para pemainnya dan mereka yang merekam acara itu. Sepanjang episode, V berhasil membuat para pemain tertawa, apakah itu berbicara tentang Lee Sojin yang hanya tersenyum saat mendapat untung dan saat V sedang makan ramen. Sojin bahkan berbagi bahwa pada awalnya V tampaknya punya pandangan bahwa dia ada di sana untuk bermain, tapi bahkan sebagai Maknae dia bekerja sangat keras. Yumi bahkan berbagi bahwa meskipun ini adalah pertama kalinya V, dia akan selalu mengobrol dengannya dan itu memberinya kekuatan untuk mereka syuting dan sangat membantu. Meskipun tidak ada subtitle bahasa Inggris saat pertunjukan perdana, tidak perlu seseorang yang fasih bahasa Korea untuk melihat betapa dicintainya V oleh para pemeran. Sebagai anggota termuda, V benar-benar bersinar dan memamerkan visual, karisma, serta pesonanya. Tak hanya itu, kecintaan V pada ramen menyebabkan perdebatan dengan lawannya saat syuting untuk Sojin di Meksiko. Seperti semua idola dan netizen, V adalah seseorang yang menyukai ramen dan sering terlihat memakannya selama promosi, jadwal, dan saat bersantai. Baru-baru ini, V benar-benar memamerkan kecintaannya pada ramen ketika ia tampil bersama pemain Sojin di The Game Gatherers. Acara online ditayangkan menjelang pemutaran perdana variety show di akhir minggu. Selama episode, para pemeran memamerkan chemistry mereka yang tak tertandingi di acara yang disukai. Bersamaan dengan dicambuk untuk sang idola, para pemeran dengan lucu membagikan beberapa anekdot tentang V yang lucu. Selama episode itu, mereka berbicara tentang kecintaan V pada ramen. Itu sangat intens hingga Lee Sojin bahkan berbagi bahwa ada perkelahian antara idola dan sesama anggota pemeran Jong Yumi. Terungkap bahwa V sangat kesal karena Yumi suatu malam ketika mereka sedang makan ramen. Menurut Sojin, V sangat kesal pada Yumi dan membentaknya sambil makan ramen. Sepertinya pertengkaran itu tidak besar, tapi mereka bertarung karena baik Yumi dan V mengatakan mereka akan makan ramen setelah makan malam. Jadi Sojin memasak 3 bungkus ramen, tapi pada akhirnya Yumi bilang dia sudah kenyang. Setelah pertarungan, terungkap bahwa V harus makan sendiri 2 bungkus ramen. Selama episode itu, Sojin mengungkapkan sesuatu yang diketahui sebagian besar ARMY. V menyukai ramen. V ditanya kenapa dia makan ramen setiap malam dan secara mengejutkan V sangat cocok dengan jawabannya. Dia mengatakan, "Itu karena aku lelah, aku menghilangkan stres atau kelelahanku melalui itu." Tentu saja sangat mengharukan melihat betapa senangnya V memakan ramen itu, dan ketika Yumi bertanya, "Taehyung, bagaimana?" sang idola terlihat senang dan puas makan. Bahkan Sojin kaget dengan jumlah ramen yang bisa dimakan V, berbagi bahwa dia akan makan 2 hingga 3 bungkus setiap malam. V kemudian dengan lucu menjawab bahwa ramennya terasa lebih enak karena dia makan dengan teman baik. Sojin mengatakan, "Sangat menarik melihat bagaimana dia bisa makan 2-3 ramen setiap malam." V menjawab, "Itu karena rasanya lebih enak sejak kita semua bersama." Tentu saja, itu tidak serius dan V dan Yumi memamerkan seberapa dekat mereka melalui episode The Game Gatherers. Tak hanya itu, pilihan hadiah V di The Game Gatherers punya alasan lucu di baliknya.
Di acara ini, para tamu seharusnya memainkan beberapa permainan, tapi sebelum itu mereka dapat memilih hadiah favorit mereka dari berbagai item yang diatur untuk mereka. Untuk pemeran Sojin, daftar hadiah termasuk tabung flamingo merah muda yang mereka gunakan untuk syuting di Meksiko, set manga, 1000 lembar rumput laut, sebotol tequila, kamera digital, set Hanyu Premium, speaker Geneva, pistol pijat set, dan bucket 100 mawar. Terlepas dari barang-barang mereka ini, ada 3 hadiah lagi di barisan. Izin untuk wajahmu ditampilkan secara eksklusif di bagian akhir selama 10 detik. Yaja Time, di mana usia dibalik dan orang yang lebih muda dapat berbicara secara informal kepada orang yang lebih tua atau memerintahkan, dan sebaliknya untuk orang yang lebih tua. Dan umpan untuk dipromosikan tidak peduli apapun ke musim berikutnya. Lee Seo-jin mengincar pistol pijat, sementara Chung Yoo-mi berkata dia menginginkan rumput laut. Ketika Choi Woo-sik mengatakan dia memilih akhiran 10 detik dengan wajahnya, V mengikutinya, dan alasan dibalik pilihannya adalah karena dia mencuci piring dengan cukup keren. Sebagai magang yang ditugaskan di acara itu, tanggung jawab V di dapur termasuk menyiapkan bahan, mencuci piring, dan bersih-bersih. Bahkan tanpa hadiah segmen akhir dalam klipnya, V sudah berhasil menjadi viral begitu teaser acaranya keluar. Tagar pencuci piring dalam bahasa Korea menjadi trending topik di Twitter segera setelah klip itu muncul. Ending ala drama Korea memang akan menjadi bulu baru di mahkota Raja Pencuci Piring. Yang kedua, media Korea percaya hiatus BTS akan bertindak sebagai peluang untuk boy group generasi selanjutnya. Setelah BTS mengumumkan hiatus mereka tahun lalu, media Korea telah menunjukkan kekhawatiran bahwa boy group harus memberikan hasil yang nyata. Sementara beberapa orang khawatir akan terjadi kekosongan di K-pop setelah pendaftaran berurutan BTS, beberapa percaya ini juga bisa menjadi peluang. BTS adalah salah satu yang memperluas pasar K-pop secara global dengan mencapai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar musik pop global. Oleh karena itu, ada prediksi bahwa hiatus mereka dapat mengurangi perhatian global terhadap K-pop. Baru-baru ini girl group K-pop mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh BTS. Menurut Circle Chart, penjualan gabungan album fisik Top 400 tahun lalu adalah 80.744.916 eksemplar. Pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh girl group termasuk IVE, New Jeans, aespa, dan LE SSERAFIM. Tapi ada banyak prediksi bahwa pertumbuhan boy group akan meningkat secara nyata tahun ini. Industri juga menyatakan keprihatinan bahwa mesin pertumbuhan pasar album fisik condong ke girl group, sehingga diharapkan akan ada serangkaian audisi untuk memilih boy group tahun ini. Selain itu, mereka juga terlihat lebih antusias untuk memperluas fandom boy group yang sudah ada. Seorang pejabat industri musik menyatakan, sementara BTS telah meningkatkan status global, grup idola lainnya terus menaikkan harga saham mereka. Tetapi juga benar bahwa mereka belum mendapat banyak perhatian. Kekosongan BTS akan menjadi kesempatan untuk mengalihkan perhatian kepada idola generasi berikutnya setelah mereka. Persaingan di antara boy group untuk mengisi kekosongan ini akan menjadi lebih intens. Faktanya grup besar seperti Seventeen, Tomorrow by Together, ENHYPEN, Stray Kids, dan NCT telah berupaya untuk menaikkan status mereka, sehingga prediksi perhatian yang berfokus pada BTS akan dialihkan ke berbagai grup. Selain itu, lebih dari 10 grup baru dari perusahaan musik besar dalam negeri berencana untuk debut, dengan lebih dari 7 diantaranya adalah boy group. Sementara itu, beberapa program audisi juga direncanakan yang berpusat pada boy group. Mnet baru-baru ini mulai menayangkan Boy Planet, sementara MBC berencana untuk menayangkan Fantasy Boys. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.